Halo semuanya, selamat datang di channel gua dan di video kali ini gua pengen ngebahas sedikit lanjutan video kemarin yang ini. Bagaimana solusi misalkan kalian update iOS 16 tapi nggak ada sinyalnya gitu. Dan setelah gua riset dan ya ini mempelajari sedikit ya di TikTok atau nggak di Instagram, ya ternyata banyak banget yang mengalami hal ini gitu ya. Nih misalkan gua buka kolom komentar. Nah, pas gue buka kolom komentar, ternyata orang-orang yang pakai iPhone internasional yang paling banyak bermasalah. Dan yang paling banyak bermasalah itu handphone yang RAM-nya itu 3 GB kalau gue pelajari gitu. Soalnya yang terkena dampak kayak iPhone X, XS, lalu ada XR, lalu ada 11. Kan itu adalah handphone dengan RAM yang nanggung gitu ya. Kalau misalkan iPhone 11 Pro gitu atau enggak yang ke atasnya itu mungkin RAM-nya itu gede dan prosesornya itu cukup kenceng. Tapi ini yang kena itu ya handphone nanggung gitu ya. Ini kenapa nih Apple? Kenapa harus ada bug seperti ini? Soalnya ini ngerugiin semua. Coba handphone kalian kena bug atau enggak? Coba tulis komen di bawah dan kalian pakai iPhone apa dan storage-nya berapa. Nah, kenapa sih ada masalah ini? Dan ternyata sebenarnya update seperti ini tuh agak mencurigakan juga untuk beberapa device. Soalnya di beberapa device kemarin pas Apple ngumumin iOS 16 ternyata ada update baru juga. Jadi ada dua pilihan, yaitu iOS 15,7 dan 16. Jadi pengen loncat kemana nih? Satu langkah atau dua langkah? Dan kalau misalkan kalian pilih yang dua langkah, ternyata itu jebakan Batman cuy. Ada beberapa device yang belum support. Dan harusnya Apple itu ngebatasin di beberapa device gitu. Misalkan iPhone 11 ke bawah itu nggak boleh ke iOS 16 dulu. Jadi kalau pengen stabil, update aja sampai 15,7. Tapi ini full di-update semua gitu untuk semua iPhone. Apalagi misalkan kalian pakai iPhone 8 kali ya, itu bermasalah atau enggak? Coba misalkan kalian yang pakai iPhone 8, tulis di bawah apakah bermasalah saat update. Nah, gimana sih solusinya misalkan kalian udah terlanjur update seperti ini? Misalkan di video kemarin gue udah ngasih beberapa solusi ya, ini videonya gitu ya. Kalian yang pertama bisa daftarin di Kemenperin, lalu ada kalian itu bisa ngedaftarin via operator. Tapi sayangnya misalkan kalian pakai cara yang kedua ini, ngedaftarin operator, ini cara yang paling gampang. Dan si operatornya itu nggak ngerespon buat sekarang. Gue nggak tahu kenapa. Dan kalian itu bakal stuck di proses pendaftaran. Jadi email kalian itu sedang diregistrasi. Tapi gitu terus nggak dapat pemberitahuan lain kalau misalkan gagal atau apa gitu. Ya katanya mah gagal di sini tuh gara-gara si websitenya maintenance atau apa gitu. Gua nggak ngerti gitu ya, website kementeriannya atau apa gitu. Jadi kalian belum bisa ngedaftarin secara ini ya online langsung gitu. Tapi kalian juga bisa menggunakan dua cara alternatif nih yang gue udah pelajari di internet. Karena website Kemenperin itu udah nggak bisa, kalian bisa daftarin ke website Bea Cukai. Nah ini Bea Cukai. Tapi ini harusnya urusan ini ya pas iPhone kalian datang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi ini harusnya urusan si ini penjual atau reseller atau apa gitu sebutnya. Harusnya konsumen itu terima beres gitu. Tapi sebagai konsumen ya ini adalah salah satu solusi yang bisa kalian coba. Nah, untuk persyaratannya apa aja misalkan kalian pengen ngedaftarin di Kemenperin, ini kalian bisa pelajari di sini. Ini udah record dulu. Nah, kalian buka beacukai.go.id FAQ tanya jawab intinya, ketentuan registrasi email. Jadi misalkan kalian pengen registrasi email, kalian harus mengisi formulir permohonan, yaitu berisi nama lengkap, nomor identitas, nomor penerbangan, jumlah perangkat, jenis perangkat, dan lain-lain. Nah, sayangnya harusnya ini tuh diurus sama pihak reseller atau enggak distributor atau enggak apa gitu. Tapi misalkan kalian yang ini apalagi nggak tahu asal-usul handphonenya, itu kayaknya agak sulit kita buat mendaftarin via bea cukai gitu. Nah, untuk formulir pendaftarannya seperti apa, kalian bisa masuk ke beacukai.go.id/register email. Ini kalian bisa akses di situ. Nah, di sini juga kalian bisa cek email. Coba kalian cek email kalian apakah udah terdaftar di Bea Cukai apa belum. Coba cek sekarang dan kalian komentar di bawah. Dan misalkan kalian pengen ngisi formulirnya, kalian tinggal
isi data personal seperti nomor penerbangan, paspor, nama lengkap, NPWP, dan lain-lain. Lalu ada list barang, ini juga kalian harus isi. Dan ini mungkin cara yang paling ribet, tapi bisa kalian lakukan gitu ya. Misalkan kalian formulirnya keisi semua, tapi kalau nggak keisi semua, ya kalian nggak bisa ngisi formulir ini. Sama aja bohong gitu ya, gue ngasih tutorial seperti ini. Dan cara terakhir nih, misalkan kalian pengen iPhone kalian itu terbuka blockernya, kalian bisa menggunakan jasa unblock email yang tersedia di Shopee, Tokopedia, atau enggak ini Facebook Marketplace. Tapi misalkan gua gitu merekomendasikan kalian cari aja di Facebook Marketplace, soalnya itu bisa di setting berdasarkan filter lokasi gitu. Misalkan gua lokasinya di Bogor ya, kita bisa men-setting si orang-orang terdekat yang mempunyai jasa ini gitu. Dan di sini ada beberapa pilihan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dan kalau misalkan kalian pengen nyoba pakai jasa ini, gua kasih satu tips nih buat kalian. Jadi usahakan gitu ya, kalian cari reseller yang reputasinya bagus gitu ya. Jadi mereka itu ngasih testimoni dan juga beberapa garansi gitu ya. Nah, di sini ada yang 3 bulan 65.000, 6 bulan 100.000, dan 1 tahun 175.000. Ini termasuk murah. Dan kalau gue lihat gitu ya, di beberapa orang ada yang pakai jasa unlock permanen gitu. Tapi dia ngeluarin uang 1.500.000. Anjir, itu mahal banget ya. Itu ada kemungkinan ditipu. Soalnya harganya harusnya ya di bawahnya gitu. Kalau bisa harganya semurah-murahnya deh gitu. Dan misalkan kalian pengen nyoba unblock email pakai cara seperti ini gitu. Kalian cari reseller yang benar-benar ngejamin gitu ya, ngejamin si iPhone-nya itu nggak bakal kekunci gitu. Dan cari juga seller yang benar-benar ngejamin gitu ya. Kalau misalkan si handphonenya itu udah ke-unlock, sinyalnya udah kebuka, baru kalian boleh transfer ininya, pelunasannya gitu. Jadi cari yang sellernya itu terpercaya. Kalau bisa ya DP 50% dulu gitu sampai prosesnya itu beres. Dan kalau udah prosesnya beres, kalian langsung melakukan pelunasan. Ditakutkan misalkan kalian mahal-mahal gitu ya, kalian ngelunasin gitu, tapi email kalian itu tetap bermasalah, ya itu kalian ruginya double gitu ya. Mending kalian downgrade aja sekalian daripada kalian udah keluar duit pakai cara ini gitu. Habis itu gagal gitu ya. Mending downgrade si OS-nya gitu menurut gua. Dan thanks sahabat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.